Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman yang berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di forum ini. Saya Debbie Permadani selaku moderator sangat mengapresiasi atas persiapan hadirin semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Juli selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya memohon izin untuk memulai diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan satu persatu anggota yang telah hadir pada rapat kali ini. Yang pertama ada Intan Pandini sebagai Direktur, Muhammad Rizky sebagai Manajer QC dengan Pipi Priscilla sebagai asistennya, Paujan Dani sebagai Manajer Warehouse dengan Elisa Catur Pamungkas sebagai asistennya, Izmi Nopianti sebagai Manajer Produksi dan Irma Oktapianti sebagai asistennya. Selanjutnya, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan untuk meeting pada malam hari ini. Yang pertama, kepada para manajer diharapkan untuk mengacungkan tangan terlebih dahulu pada saat akan menyanggah atau ada usulan. Yang kedua, dilarang memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, mematikan mikrofon jika selesai berbicara. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan oleh direktur, yang ketiga diskusi manajer serta asistennya, yang keempat implementasi dari direktur, dan yang kelima penutup. Baik, acara diskusi malam hari ini dimulai. Kepada Direktur Ibu Intan Pandini, saya persilahkan untuk memaparkan materi sebagai bahan diskusi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena saya telah diberi kesempatan untuk memimpin meeting kali ini. Selanjutnya, saya banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Direktur beserta asisten telah menghadiri meeting yang akan kita laksanakan hari ini. Baik, tidak panjang lebar, saya langsung saja ke pemaparan yang pertama. Definisi otomatisasi kantor. Sistem otomatisasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, dan menyimpan dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok, dan organisasi. Orang yang berbeda dalam suatu kantor dapat menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang yang berbeda di kantor lain. Dalam suatu perusahaan atau dengan orang lain. Dalam kantor di perusahaan lain. Profesional menyumbangkan keahlian khusus yang membedakan mereka dengan sekretaris dan pegawai administrasi.
Tujuan otomatisasi kantor adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Yang kedua, komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini, namun komputer menunda penambahan pegawai yang dibutuhkan untuk mengenai beban kerja yang bertambah. Yang ketiga, pemecahan masalah kelompok atau tim. Yang keempat, cara otomatisasi kantor berkontribusi pada komunikasi dan dari manajer membuat sangat cocok ditetapkan untuk memecahkan masalah kelompok. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti. Yang keenam, sebagai salah satu cara untuk komunikasi bisnis, otomatisasi kantor bukan tanpa keterbatasan. Manfaat otomatisasi kantor antara lain adalah menjelaskan pekerjaan kantor dengan lebih cepat, mengurangi kebutuhan akan staf dalam jumlah besar, memerlukan sedikit tempatnya untuk penyimpanan data. Beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan dalam hal perubahan jadwal. Sudah, Bapak Direktur Rizky? Baik, selanjutnya saya akan menginformasikan kepada Bapak Direktur dan Ibu beserta asistennya dalam perusahaan kita. Dalam 2 minggu ke depan kita akan melakukan work from home atau WFH karena wilayah Karawang ini akan memberlakukan lagi PPKM level 4. Sekiranya adakah aplikasi yang memadai untuk kita diskusi pada saat kita work from home? Berikan pendapat untuk mengusulkan idenya. Silakan kepada Bapak Direktur beserta asistennya. Jika ada yang memberikan pendapat, silakan. Terima kasih kepada Ibu Intan Pandini. Selanjutnya kepada para manajer, dipersilahkan untuk mendiskusikan informasi yang telah disampaikan. Terima kasih. Silahkan kepada Bapak Paujan. Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Direktur, menurut saya lebih baik menggunakan video conference dengan aplikasi Google Meet. Kenapa dengan aplikasi Google Meet? Selain dengan aplikasi yang digunakan mudah didapat, aplikasi ini sangat baik untuk presentasi dengan mudah untuk perusahaan kita. Presentasi bisa secara tatap muka langsung walaupun secara online, begitu Ibu. Sekiranya seperti itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Paujan. Selanjutnya, Bapak Muhammad Rizky, silahkan. Izin masuk ya, Ibu Direktur. Saya pribadi lebih memilih aplikasi Zoom. Mengapa demikian? Karena aplikasi Zoom ini memiliki kualitas yang bagus. Karena kelebihan aplikasi Zoom ini memiliki kualitas baik audio maupun kualitas video. Tidak sampai di situ saja, Bu Direktur. Zoom meeting ini juga bisa menampung sekitar 1.000 peserta dengan 49 video yang terpampang di layar. Itu yang saya tahu dari Zoom ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Rizky.
Silahkan kepada Ibu Elisha. Terima kasih. Sebelumnya izin Ibu Direktur, saya di sini ingin menyanggah pernyataan dari Bapak Manajer Rizky barusan. Memang benar Pak, Zoom itu bisa menampung sampai 1.000 peserta. Nah, pertanyaan saya, apakah selama WFH kantor kita itu akan peserta yang hadir akan mencapai 1.000 orang? Tentu tidak, bukan Pak. Untuk kapasitas Google Meet sendiri dan gratis itu menampung 30 orang saja. Menurut saya itu sudah cukup untuk melakukan meeting via online. Terima kasih. Kepada Ibu Pipi Priscilla, dipersilahkan. Terima kasih untuk sebelumnya. Mohon maaf Ibu, saya kurang sependapat dengan Ibu Elis. Karena menurut saya, bila mana ada sosialisasi untuk seluruh karyawan, apakah bisa memakai Google Meet? Kan tidak bisa juga, Bu. Dilihat dari seluruh karyawan kita, ada 560 orang. Jadi saran saya memakai itu saja, karena bisa menampung peserta hingga 1.000 peserta. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Pipi. Untuk manajer produksi, apakah ada usulan lain di antara kedua aplikasi tersebut? Silahkan Ibu Izmi. Baik, terima kasih. Izin memberi masukan, saya pribadi sudah melakukan review untuk aplikasi otomatisasi kantor apa yang akan kita pakai. Ternyata memang kedua aplikasi ini yang paling rekomen menurut saya. Akan tetapi, saya lebih memilih aplikasi Google Meet untuk dipakai di perusahaan kita, karena ada paket gratis dan sinyalnya pun stabil. Namun saya ingin menyanggah juga perkataan dari Ibu Pipi barusan selaku asisten manajer QC. Ini kan hanya selama 2 minggu saja, Bu. Jadi kita nggak bakal lama memakai aplikasi Google Meet ini. Ini hanya sebatas urgensi ketika melakukan WFH selama PPKM level 4 ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Izmi. Selanjutnya Ibu Pipi dipersilahkan. Maaf Bu, tapi saya kurang setuju dengan Bu Izmi. Yang dimaksud saya itu hanya mewanti-wanti saja. Bila mana ada sosialisasi kepada seluruh karyawan bisa menggunakan aplikasi via Zoom Meeting, karena bisa menampung hingga 1.000 peserta. Sosialisasi ini pun tidak hanya untuk pas PPKM level 4 saja. Ini bisa di hari kapanpun dan dimanapun. Misalkan sosialisasi tentang berkendara dengan benar, itu bisa melalui Zoom, karena menyangkut kepada seluruh karyawan, Bu. Sosialisasi tentang berkendara itu kan penting, apalagi perusahaan kita ini tidak menyediakan liputan kan, Bu. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Kepada Bapak Paujan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini Bu Direktur, setahu saya, Zoom Meeting itu memang memiliki kualitas audio dan video yang sangat baik. Dan ternyata tetap memiliki dampak negatif juga, Bu. Dampak negatifnya itu, kita harus banyak mengeluarkan paket data atau paket data seluler kita. Semakin bagus kualitas video yang akan kita dapatkan, maka semakin boros internet yang digunakan juga. Itu setahu saya yang berpengalaman menggunakan aplikasi Zoom ini, Bu. Tidak seperti Google Meet yang berbasis banyak gratisnya gitu, Bu. Terima kasih. Oke, kepada Bapak Rizky dipersilahkan. Memang benar Pak Pauja, Zoom itu dikenal boros kuota internetnya. Akan tetapi kualitasnya juga bagus kan?
feedbacknya dikembalikan lagi dengan segi kualitas. Dari segi sinyal bagus, audio bagus, video pun jernih. Zoom itu menyediakan kualitas video HD loh dengan rasio 16:9. Itu untuk akun profesional seperti perusahaan, edukasi. Jadi video ini yang paling terkecil hanya 720p untuk akun lainnya, Pak Paujan. Sementara itu, Google Meet memberlakukan pengaturan standar kualitas itu hanya 320p. Jadi intinya perusahaan kita itu menerapkan kualitas atau kuantitas. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rizky. Ada lagi yang mau menyanggah atau menambahkan? Ibu Izmi, silahkan. Maaf, Bu Ismi mikrofon. Mohon maaf, izin masuk. Kalau saya sendiri memilih kualitas dibandingkan kuantitas, karena kuantitas itu sangat terbatas. Misalnya, saat kita meeting melakukan presentasi, tiba-tiba layar untuk mempresentasikannya itu sedikit ngeblank. Kan itu tidak akan mengenakan sekali. Jadi pada dasarnya saya memilih aplikasi Zoom karena kualitas lebih utama. Terima kasih. Terima kasih Bu Ismi. Selanjutnya ada lagi? Oke, Ibu Elisa, silahkan. Izin masuk. Dari segi fitur antar Zoom maupun Google Meet hampir sama, tetapi dari segi keborosan kuota memang Zoom lebih boros. Akan tetapi kualitasnya meyakinkan. Oleh karena itu, saya pada akhirnya memilih Zoom. Pada akhirnya saya memilih Zoom, menggunakan aplikasi Zoom untuk video konferensi kita. Terima kasih kepada Ibu Elis. Bagaimana Bapak Faujan yang tetap memilih Google Meet? Tapi itu Bapak Rizky sebagai manajer QC, bagaimana untuk sinyalnya nanti di rumah-rumah kita ini? Kan itu susah untuk sinyalnya, Bapak Rizky. Untuk sinyal sih menurut saya itu Zoom itu bagus sih Pak. Apalagi kita kan udah termasuk kota ya, Karawang. Ini semuanya udah memilih Zoom loh Pak. 1:5 loh Pak. Bagaimana itu? Berarti gini aja Pak Rizky, balik lagi ya ke segi kualitas. Ya memang perusahaan kita mengedepankan kualitas yang unggul. Oleh karena itu, saya pribadi setuju jika memang memakai aplikasi Zoom Meeting. Kalau memang itu memiliki kualitas yang bagus. Walaupun Google Meet juga saya sudah mereview, memang kualitasnya bagus, Bu Direktur. Seperti itu. Terima kasih. Kualitas bagus ya Pak Hujan. Tapi saya sering keluar masuk mulu tuh kalau misalkan pakai Zoom itu. Bapak HP-nya apa ya? Atau laptop apa mereknya? Saya lancar kok di sini. Mungkin kali ya dari segi sinyal juga ya. Tapi itu untuk Zoom, untuk presentasi tentang pekerjaan kita bagaimana? Apakah bisa dikuasai dengan baik atau bisa dipergunakan dengan baik untuk presentasi pekerjaan kita? Kenapa Pak Hujan? Rada enget-engetan. Ya, untuk aplikasi Zoom yang Bapak Rizky ajukan, apakah baik untuk dilakukan presentasi untuk perusahaan kita dan pekerjaan-pekerjaan kita? Zoom ya, menurut saya sih baik, bagus. Kan udah dijelasin juga Pak Hujan bahwa Zoom itu memiliki kualitas yang dimana dibandingkan 16:9. Yang terkecil itu 720p loh Pak, jauh banget dari Google Meet. Google Meet itu cuma memakai 320p. Jadi
bila 320p dalam waktu 2 jam presentasi menghabiskan kuota 200 MB, dan untuk 720p dari Zoom menghabiskan 500 MB. Bagaimana Bu Direktur? Lebih boros untuk menggunakan Zoom. Apakah ada kompensasi dari perusahaan untuk biaya kuota, Bu Direktur? Izin masuk itu sih menurutku sudah ada itu dari kuota dari perusahaan sih. Iya, seharusnya sih betul, agar tidak memberatkan dari masing-masing peserta. Ya lumayan Bu, seminggu 2 giga Bu Direktur, nggak apa-apa, diterima. Asik, bagaimana Bu Direktur ini? Untuk kuota nanti kita boleh dibicarakan lagi kepada manajer keuangan ya, karena bukan keputusan dari direktur. Ya. Baik, Baik Bu, tidak tapi hadir, Bu. Oh, beliau tidak ikut rapat Bu di sini Bu. Keuangan kenapa nggak sekalian? Tidak, sepertinya sedang ada halangan Bapak Paujan. Maaf Bu, sinyalnya jelek Bu. Wah, Sudah sinyal jelek terbukti, ya. Bu. Tuh, sudah terbukti, berarti harus ada kompensasi dari perusahaan untuk biaya kuota, Bu. Itu benar sekali Pak. Hidup kota. Saya setuju dengan Ya, Bu Direktur mau disampaikan ke manajer keuangan ya Bu untuk kuota. betul sekali Bapak Baik-baik, Fauzan. nanti saya akan diskusikan kembali ya. Tapi itu pun kalau tidak masalah, mau tidak memberi kuota tapi memakai Google Meet kan lebih irit juga Bu. Kalau menggunakan Zoom ya harus minta kompensasi ke manajer keuangan Bu. Bagaimana Ibu moderator? Jadi intinya Pak Paujan lebih memilih Zoom ya? Kurang lebihnya gitu. Karena visi dan misi perusahaan kita mengedepankan kualitas, ya saya ikut memilih Zoom yang memang katanya kualitasnya baik. Bagaimana Bu Direktur, ini udah 6 yang setuju. Apakah mau ditutup atau mau gimana? Bagaimana, diskusinya sudah selesai? Atau masih ada tambahan lainnya? Itu tambahannya untuk kompensasi keuangan untuk kuota Bu ya. Zoom sangat boros Bu masalahnya, Bu Direktur. Terima kasih. Kalau menurutku kuota sudah ada itunya sih. Bapak Fauzan sudah ada asuransinya. Bagaimana Bapak Paujan? Ya, Bu Direktur aja yang menentukan. Kan kita di sini hanya memberi masukan apa yang akan digunakan untuk WFH 2 minggu ke depan itu. Biar Bu Direktur saja mengambil keputusan bagaimana ke depan dan menggunakan aplikasi apa. Silakan Bu Direktur. Oke. Melihat dari para manajer yang sudah memastikan dan menemukan jalan keluar untuk memilih aplikasi apa yang akan diangkat dari perusahaan kita, oleh karena itu saya
persilakan kepada Ibu Manajer untuk mengimplementasikan hasil dari diskusi ini. Silakan kepada Ibu Direktur. Saya persilahkan. Baik, sepertinya sangat ramai sekali ya. Dari segi diskusi di malam ini, saya selaku direktur dapat menyimpulkan bahwa dari kedua aplikasi otomatisasi kantor ini tidak jauh berbeda dari segi fitur. Akan tetapi, aplikasi Zoom Meeting ini menyediakan kualitas HD dengan rasio 16:9. Itu untuk akun profesional, perusahaan, dan edukasi. Dan video 720p untuk akun lainnya. Sedangkan Google Meet hanya memberlakukan pengaturan standar, yaitu dengan kualitas video 320p. Kualitas lebih diutamakan dari perusahaan kita ini. Maka dari itu, saya memutuskan untuk memilih aplikasi Zoom Meeting untuk alat aplikasi video conference di perusahaan kita. Dan di waktunya akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Direktur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diskusi malam hari ini telah selesai dan sudah menemukan jalan keluarnya. Terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah hadir dan menyempatkan diri untuk berdiskusi. Semoga perusahaan kita ini disiplin dan baik dalam menjalankan WFH yang akan dilaksanakan. Baik, diskusi ini saya tutup. Sekian dari saya, Debbie Permadani selaku moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Apalagi nilainya dari perwakilan itu kelompok? Arif. Emang nggak ada yang bertanya ya? Enggak, jadi ini buat kita saja. Iya, baik. Terima kasih ya untuk buktinya ya ini. Oh, ini cuma kelompok saja. Kelompok 1 ada kelompok 1. Oh, ini kelompok 4. Kelompok 1 ada. Kelompok 1. Produk di ini. Nggak ada ya. Berarti ya ini kelompok 4 aja ya. Nora ini kelompok 2. Majar Alam kelompok 2. Iya. Gimana? Berarti untuk penilaian langsung aja nih dari kelompok 2 nih ya. Silahkan Berarti Bapak yang Arif. nonton cuma kelompok. Kok sedikit banget yang nonton? Iya, gimana boleh? Pak Ujang gimana? Berarti yang selain kelompok kita, Ya. Nur Aini, Mahjar Alam, sama kamu Arif ya? Iya, betul. Pakai F ya, Jan. Arif. Arif, Ceng lah. Nggak salah lah, tidak. Iya Arif. Nah, ini berarti F ya, Arif gitu ya. Silahkan Bapak Arif untuk memberi nilai buat kelompok kami. Baik. Oke, yang pertama nih, tadi keterlambatan presentasi itu 1 jam 15 menit ya, itu lama sekali. itu sebenarnya bukan Terus kesalahan kami. Apa dong? Banyak juga kelompok lain yang tidak hadir, Pak Arif. Kami Yang juga- pertama nih Pak Arif, Iya, Arif pakai F. iya, boleh silakan pembelaan. Iya, boleh silakan pembelaan. yang Boleh, pertama, boleh. yang pertama itu Ibu Julinya nggak hadir, dan yang kedua kami belum tahu cara merekam sendiri. Terus di Betul. laptop kami memang tidak ada kendalanya, ya itu intinya. Jadi kan Baik.
kalau perkara Bu Juli tidak hadir itu sudah ada informasi atau belum? Belum Pak Nah, Arif. Lalu yang kedua. Arif mau jawab. Mau Arif Bapak mau Arif jawab. izin menjawab. Boleh. Arif. Jadi Arif kan mau menjawab. Saya dulu dong. kamu Saya dulu dong. cewek dulu. Boleh. Kan Nah, jadi kan ini infonya telat, Bapak Arif. Bang Fauzan boleh. Infonya Boleh. telat, bisa Gimana, bisa Kak? bisa dilihat sendiri di grup MN19I ya kan? Iya, Ini gimana SIM tuh? diteruskan oleh Diki jam 18.40. Sedangkan jam pelajaran Baik, SIM jam 18.00. Ya kan? Di situ saja sudah telat. Oke. Apabila dikasih tahu infonya dari jam 4 atau jam 5, mungkin kita bisa lebih persiapan lebih ketat lagi. Saya setuju dengan Pak Ujang. saya juga setuju. Oh, Jadi soalnya kan infonya sudah jadi telat kan dari awal, Pak Arif. jadi kan Belum kita selesai nggak nih, tahu tolong kan. ya, jangan dipotong. Boleh. Udah selesai. Ya, oke. Itu pembelaannya ya, bagus. Ya memang saya juga setuju dan mengiyakan karena informasi yang masuk itu jam 18.40. Nah, namun tadi alasan yang kedua adalah karena dari pihak atau dari kelompok kalian belum mempersiapkan gitu ya caranya merecord seperti apa, begitu kan ya? Itu pun berarti kembali lagi ke alasannya karena Ibu Juli memberikan informasi yang bukan Ibu Julinya, mungkin Ibu Juli lebih awal, namun koordinatornya mungkin kalian yang baru menyampaikannya. Nah, berarti dari kesiapannya bagaimana? Kalau menurut saya kesiapannya pun maksimal gitu dari situ, karena ngaretnya tuh sangat sekali lama gitu, sangat jauh ngaretnya. Izin masuk Pak Arif. Boleh, silakan. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa itu kan memang kita nggak tahu bahwa itu mau direkam sama kita. Jadi menurut saya itu merasa ngadadak teuing. Apalagi kita belum pernah merasakan merekam sendiri. Begitu Pak Arif. Ya Pak Arif, sudah siap dari jam 6 pas. Arif Hanya pakai F ya. Kuat deg-degan cina Kak Ismi. Menunggu info dari Bu Juli. Ternyata infonya telat dan disuruh merekam, kita nggak tahu caranya gimana. Jadi bukan salah kita. Iya. Ya tadi aku hanya menyampaikan aja ya. Masih ada penilaian yang lain. Oke, itu masih. Iya, pembelaannya masuk akal dan bisa diterima gitu untuk masalah waktu ya. Toleransi lah. Tapi masih sebenarnya bukan itu sih yang mau disampaikan. Itu cuma ya sebagai penguat aja gitu supaya kita semua yang ikut di sini sepakat bahwa keterlambatan itu bukan salah dari kelompok, tapi karena informasi yang masuk itu pun tidak sesuai dengan jadwal gitu kan. Iya, begitu Bapak Arif. Sekali. Baik. Penilaian selanjutnya nih ya. Yang pertama, nama PT-nya apa gitu. Di situ belum disebutkan nama perusahaannya apa gitu kan. Terus argumentasi pun dari pertama gitu tidak konsisten. Yang pertama dilihat tadi ya dari Debbie selaku moderator menunjuk gitu kan. Iya boleh silakan Pak Fauzan. Lalu setelah Pak Fauzan selesai, iya boleh silakan Bapak Rizky. Begitupun seterusnya. Namun di sesi-sesi terakhir nih ya, sebelum selesai itu tidak ada konsistensi yang seperti itu, sehingga tadi sempat terjadi tabrakan begitu ya. Nah itu dia, menurutku konsistensi yang dibuat, aturan yang telah disepakati tidak dijalankan sepenuhnya begitu. Terus apalagi ya, tadi pun dalam sidang, dalam rapat itu bahasa yang digunakan itu seperti bahasa di luar, karena ada beberapa bahasa yang mungkin lebih cocok digunakan ketika ngobrol santai, bukan ketika dalam rapat begitu. Karena kan dari awal pembukaannya pun sudah seperti rapat yang
formal gitu. Namun ketika sudah masuk ke isinya, di situ sudah mulai ketidakstabilan rapat formalnya, mungkin lebih masuk ke rapat non formal jadinya gitu ya, bukan informal lagi tapi non formal, karena ada beberapa diksi atau bahasa yang di luar rapat formal begitu sih. Dan terakhir itu aja sih dari saya begitu. Mungkin ada dari siapa lagi ini yang masuk nih ya, siapa aja sih dari yang lain lah gitu. Mungkin dari yang lain ada yang mau memberikan kritik atau sarannya, boleh silakan. Dariku cukup, Arif terima kasih. nilainya belum. Oh ya, langsung penilaian ya ini ya. Kalau dari aku sendiri ya kalau oke lah, kalau masalah waktu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau dari pernyataan yang tadi, aku ngasih nilainya, mohon maaf nih ya, mohon maaf, 73 aku. Range-nya itu kan nyampe 75 sampai 85 Bang Ari. Mohon maaf. Apa tuh? Itu dari Apa tuh? Itu aku ngambil dari kelompok 2. Range-nya itu 75 sampai 85 Bang Ari. Oh Aku begitu. masih ingat. Bu Juli Ya, sudah menyampaikan. Bu Juli sudah menyampaikan di kelompok sebelumnya, yaitu di kelompok Bang Arif, kelompok 2. Oh baik, ya sudah, 75 deh dari saya. Oh, kirain mau 85. Saya tidak berani menanggung tanggung jawab yang berat untuk memberikan nilai tersebut, Bang Ojan. Mohon maaf. Mungkin dari yang lain tuh, siapa nih? Teh Nur Aini sama Kang Muhammad Mahzar Alam. Atau dari nih Teh Susanti. Boleh silakan memberi penilaian. Tadi sama Akang Arif udah dikasih nilai. Oh, itu dari kita belum diskusi ya. Mohon maaf sebelumnya. Kelompok 4 nih ya. Sebenarnya kan untuk penilaian itu kan per kelompok ya yang memberikan penilaian. Nah, tadi itu belum berdiskusi dengan kelompok 2. Mohon maaf sekali lagi. Jadi setelah ini saya selaku perwakilan nih dari kelompok 2 nih akan diskusi terlebih dahulu dengan kelompok kami, kira-kira memberikan nilai berapa gitu ya. Baik, sebelumnya mohon maaf tadi diralat dulu ya untuk nilai yang tadi tidak dimasukkan dulu. Siap. Selanjutnya dari perwakilan kelompok lain. Teh Susan Mangga. Aku dari perwakilan dari kelompok 3 ngasih 80. Karena dari segi suaranya jelas. Bagus sih. Tapi ya kata Arif tadi problemnya itu. Cuma aku ngasih 80. Dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Nuraini perwakilan kelompok 3. Sama-sama.
Kepada Bapak Paujan dipersilahkan untuk menilai untuk kelompoknya sendiri. Oh, kelompok saya luar biasa. Persiapannya dari pagi sampai maghrib persiapannya. Bapak Arif gimana? Yang lain aja dulu, minimal 3 kelompok kan yang ngasih nilai. Tapi cuma ada 2. Ini lagi didiskusiin ya guys. Izin masuk kelompok 2 masih dalam proses diskusi sebentar ya. Beri kami waktu 2 menit. Ini cuma kelompok 2 sama kelompok 3 doang. Yang lainnya nggak ada. Iya, yang lain tidak ada. Hanya ada kelompok 2, 3, dan 4. Berarti nilainya cuma 2 kelompok doang dong. Itu ada yang baru Bagi masuk. nilai. Siapa? Itu ada yang baru masuk itu. Raka. Itu kelompok aku. Kelompok 3. Kelompoknya Nur Aini, Jan. Siap Bang Raka. Kalau yang nilai cuma 2 kelompok atau 3 kelompok juga nggak apa-apa, tinggal dibagi per kelompoknya aja yang nilai. Menurutku gitu sih. Oke. Bapak Muhammad Rizky. Jangan lupa di screenshot ya. Udah Lam, tapi yang hadir sedikit Lam. Tenang naon, Zan. Nanti teh kalau udah diskusi diapain? Kalau udah diskusi, udah ngasih nilai semua, ya udah tutup aja presentasinya. Nanti kita bikin apa gitu? Ada nggak? Oh, kalau itu disamain kayak yang kemarin, bikin laporan. Terus makalah. Nanti aku tanyain lagi ke Julia. Baik. Atau Nur Aini kemarin bikin laporannya gimana? Aku lupa nih. Bikin berita acara. Susunan acaranya gitu kan. Iya, tadi kan telat tuh diskusinya tuh.
Jadi dari setiap orang itu fungsinya ngapain aja, terus pembahasannya apa aja, ntar dituangin aja ke berita acaranya Ki. Telat diskusinya gimana? Tadi itu ngebahas apa sih, telat soalnya. Kayak ini kan misalkan kalau direktur siapa direkturnya, terus tugasnya ngapain, terus yang ambil keputusan siapa. Tadi bikin berita acara aja. Ayo Arif dan Alam, mana nih nilainya kok nggak ada sih? Wah. Arifnya juga nggak ada ya, keluar ya? Ya udah tutup aja nggak apa-apa. Ya udah. Ya udah Ki, tutup. Ya kamu kan moderator. Ya udah, terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir buat meeting malam hari ini, walaupun nggak rame ya, nggak pada masuk. Terus juga ibunya nggak ada. Terus kita cuma dapat nilai dari perwakilan satu kelompok aja. Kelompok berapa tadi? Kelompok berapa tadi? 3 ya. Dua Nuraini 2, si Arif 3. Ya udah, mungkin cukup sampai sini aja diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.